Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel. जाने मुझे क्या हुआ, पहली नजर में दिल गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं जानू ना तू बता। Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film jadul. Film yang berjudul Baji yang diperankan oleh Amir Khan. Film yang bercerita tentang seorang polisi khusus anti teror yang mengungkap dalang kasus senjata ilegal yang melibatkan pejabat negara. Dalam menangani kasusnya, tanpa sengaja ia pun menemukan seseorang yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Namun sebelum itu tak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih buat bos-bosku yang sudah subscribe dan terus mengikuti review-review dari saya. Dan bagi bosku yang belum, saya mohon tekan dulu tombol subscribe-nya. Seperti biasanya, sudah siap kopi dan cemilannya? Yuk, mari kita saksikan review film berikut ini. मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। थैंक्स। नंबर AR101 न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार है। Kanebo nih bos, bukan entertainment doang. Lalu Sanjana berpikir dan memutuskan tidak jadi pergi karena dia tidak mau terjadi sesuatu pada Amar karena perbuatan yang ia lakukan. Dan bergegas pergi ke kantor polisi di mana tempat Amar bekerja. Sesampainya di kantor polisi, Sanjana terkejut ketika mendengar obrolan yang ada di ruangan itu. Seorang polisi sedang menceritakan kematian dirinya sambil tertawa terbahak-bahak. Polisi itu adalah pria yang tadi ditembak oleh Sanjana. Ketika sedang asik tertawa, mata sang polisi tertuju pada Sanjana yang berada di ujung pintu sambil mendengarkan ceritanya. Lalu Amar yang juga melihat Sanjana terdiam dan mulai menghampiri Sanjana yang terlihat marah atas sandiwara yang Amar lakukan. Dan Amar pun meminta maaf pada Sanjana. धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमान हो गए, पहले जा फिर जाने जा। फिर जाने जाना हो गए। Pada suatu malam di rumahnya, Anjali, anak dari komisaris polisi, kedatangan tamu yang tak lain adalah Wakil Perdana Menteri Chatur Vedi. Mengetahui bahwa sang komisaris sedang berada di luar kota, Chatur Vedi beralasan bahwa dia ingin mencari file penting. Kemudian Chatur Vedi yang tahu jika Anjali menyukai Amar bermaksud membantu Anjali untuk bicara cintanya pada Amar. Dengan menyuruh Anjali menelpon Amar untuk datang ke rumahnya membicarakan hal itu. बात करूं शादी की किससे? अमर से। जाओ उसको फोन लगाओ, बोलो उसको मैं बात करना चाहता हूं, जाओ। Alih-alih membantu, Chatur Vedi yang memang mata keranjang mulai berbuat tak senonoh pada Anjali. Merasa risih dengan tingkah Chatur Vedi, Anjali pun menamparnya. Tapi Chatur Vedi membalas perbuatan Anjali dengan memukul dan memperkaosnya, yang kemudian menghabisi Anjali. Lalu Amar yang datang menemui Anjali melihat bahwa rumahnya dalam keadaan sepi dan berantakan. Ketika Amar sedang terus memanggil-manggil Anjali, telepon di rumahnya berdering. Lalu Amar mengangkat telepon yang ternyata dari komisaris yang juga ayah Anjali. Saat menerima panggilan, Amar dikejutkan dengan melihat Anjali yang sudah tergeletak tak bernyawa. Lalu komisaris yang berada di panggilan telepon menanyakan mengapa Amar berada di rumahnya larut malam begini. Amar hanya menjawab bahwa komisaris harus segera pulang untuk melihat apa yang terjadi di rumahnya. अंजलि कहाँ है? सर यहाँ एक हादसा हुआ है, आप यहाँ फौरन आ जाइए।
Keesokan harinya di rumah duka, komisaris mendapat kabar dari seorang dokter ahli sidik jari yang mengatakan bahwa semua sidik jari yang berada di TKP adalah sidik jari milik Amar. Melihat kabar hasil penyelidikan itu, komisaris langsung menghampiri Amar dan memukulnya. उंगलियों के निशान इसी के उंगलियों के निशान। Di pengadilan, dokter ahli sidik jari yang bernama Moge menjadi saksi yang memberatkan Amar dan membuat hakim memutuskan Amar adalah pelaku pemerkosaan dan orang yang telah menghabisi Anjali. मिस्टर अमर दाम जी की उंगलियों के निशान एक है। ये झूठ है, झूठ बोल रहा है ये अदालत अमरदाम जी को अंजलि मजूमदार के बलात्कार। Kemudian Amar yang sedang menemui Sanjana di luar pengadilan melihat dua orang polisi bawahannya sedang bicara pada dokter Moge, yang membuat Amar curiga tentang persekongkolan mereka. Di dalam penjara, Amar diteriaki dan mulai diincar oleh musuh-musuhnya yang dulu ia jebloskan ke penjara. Hingga pada suatu malam, Amar yang ingin dikeroyok dikejutkan dengan teriakan seorang pria yang ternyata adalah Ragu, yang adiknya tewas ditembak oleh Amar saat menyelamatkan Perdana Menteri. Ragu yang berniat membalas dendam mulai memukuli Amar. Perkelahian pun terjadi. Amar yang sudah berhasil menghajar Ragu kemudian dikeroyok oleh musuh-musuh Amar lainnya. Kemudian keesokan harinya, Amar dan mereka yang terlibat perkelahian semalam dibawa oleh mobil polisi untuk dipindahkan ke tahanan lain. Di tengah jalan, Ragu CS mulai memberontak dengan memukuli polisi. Ketika Ragu hendak menembak Amar, tembakannya meleset dan mengenai supir, yang membuat mobil berjalan tanpa awak dan mobil pun terjatuh ke tepian sungai. Amar yang lolos kemudian berusaha lari, namun Ragu mengejarnya yang kemudian berhasil menembak Amar. Amar yang selamat kemudian mendatangi rumah Sanjana. Setelah berhasil mengeluarkan pelurunya, Amar dan Sanjana ingin melakukan suatu ritual. Tapi sebelum itu mereka berdua melakukan pemanasan dengan menyanyi dan menari. ना जाने क्या हो गया है तुम्हें देखकर में है खुशबू तेरी जादू ये कैसा तूने किया तेरे ही दम से धड़कता है दिल. Ketika tiba hendak melakukan hajatnya, tiba-tiba rentetan peluru menghujani rumah Sanjana. Amar dan Sanjana pun kabur hingga ke sebuah terminal bus. Sanjana pun tertangkap oleh salah satu dari mereka
yang kemudian menanyakan keberadaan Amar. Sanjana menjawab bahwa Amar sedang menuju rumah Dr. Moge. Mendengar itu, mereka semua bergegas mendatangi rumah Dr. Moge. Melihat bahwa Amar tidak berada di rumah sang dokter, Shiva menjambak Sanjana dan menanyakan lagi keberadaan Amar. Salah satu dari mereka menjawab bahwa Amar memang benar ada di sini, dan ternyata orang tersebutlah Amar yang sedang menyamar. Amar. Setelah berhasil menghajar para penjahat itu, Amar membawa Dr. Moge untuk menemui komisaris agar sang dokter mau berkata yang sebenarnya tentang kematian Anjali. Setelah sampai di kantor polisi, Dr. Moge berkata bahwa dia yang membuat sidik jari palsu Amar atas perintah dua polisi yang bernama Deshpande dan Jamdade. कमिश्नर साहब, मैंने अमर की उंगलियों का निशान लगा था। उन्होंने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी। मैं क्या करता? उन्होंने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी। Mengetahui kebenaran itu, komisaris memanggil kedua polisi itu. Deshpande dan Jamdade yang sudah terungkap kejahatannya lalu menembak komisaris dan Dr. Moge dan berteriak bahwa Amar telah menghabisi komisaris dan Dr. Moge. Membuat Amar gagal mengungkap kebenaran dan mulai melarikan diri lagi. Merasa pergerakannya tidak akan leluasa karena diburu pihak kepolisian, Amar pun menyamar lagi. Kali ini dia menyamar sebagai Julie, seorang penyanyi bar, dan mengirim sebuah surat yang berisi bahwa dia tahu siapa yang telah menghabisi Anjali. 3 लाख रुपए जगह के टिकट क्लब जूली ब्रगांजा. Melihat surat itu, Chaturvedi menyuruh Deshpande dan Jamdade untuk membawa Julie pada Chaturvedi. Di markas mereka, Amar pun terkejut ketika melihat ternyata dalang semua ini adalah Chaturvedi. Melihat Amar yang begitu cantik menjadi Julie membuat Chaturvedi yang mata keranjang pun mulai naksir dan berusaha merayunya. आजा, आजा. अरे भैया, औरत मेरी कमजोरी है. Lalu di dalam kamar, Chaturvedi menyuruh Julie untuk membuka pakaiannya agar bisa melakukan adegan perwik-wikan. Julie menyetujuinya dengan syarat Chaturvedi tidak boleh melihatnya dan berbalik arah. Setelah menunggu Julie membuka pakaiannya, Chaturvedi pun terkejut. Ternyata wanita cantik yang ada di hadapannya adalah Amar. अब देखूं क्या? अब देख सकते हो. Lalu Amar pun mulai menghajar Chaturvedi. शुरू. Ketika sudah berhasil menyandera Chaturvedi, Ragu datang dengan membawa Sanjana sebagai tawanannya yang membuat Amar tertangkap. Lalu Chaturvedi mendapat berita dari anak buahnya bahwa komisaris masih hidup dan Perdana Menteri telah menjadikan Amar sebagai pengawal khususnya yang akan menjemputnya di bandara setelah perjalanannya membongkar siapa dalang dan pengkhianat negara yang selama ini mengancam negaranya. Mendengar komisaris masih hidup, Chaturvedi marah dan menembak mati Deshpande dan Jamdade. Lalu Chaturvedi menyuruh Amar untuk menembak Perdana Menteri di bandara. Sementara Chaturvedi akan melakukan jumpa pers. Welcome back to the police force, Amar. Thank you.
Di dalam bandara, Amar yang dimata-matai anak buah Catur Vedi berhasil menembak Perdana Menteri. कैसे हो अमर? Melihat Amar berhasil menembak Perdana Menteri, anak buahnya mengabari dan menghubungi asisten Catur Vedi melalui telepon. Setelah mendengar bahwa misi Amar telah berhasil, Catur Vedi mulai bersandiwara dan berbicara pada pers tentang tewasnya Perdana Menteri. पर ये हुआ कैसे? मंत्री जी क्या हुआ? विश्वास राव जी की एयरपोर्ट पर किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। Tapi ternyata di balik itu semua hanya permainan Amar. Amar dan para polisi pun mulai menangkapi mata-mata yang dikirim oleh Catur Vedi. इन दोनों को जीप में डालो। Lalu Perdana Menteri mulai mendatangi Catur Vedi untuk membuka semua kebusukannya di depan para pers. Sementara Amar berusaha mencari keberadaan Sanjana. ईमानदार इंसान थे नहीं हैं। गनस्ट्रॉम कंपनी के 110 करोड़ रुपए के गोलमाल में किसी और का नहीं, चतुर्वेदी का हाथ है। Tapi karena di tengah-tengah pers tersebut banyak anak buah Catur Vedi, akhirnya Catur Vedi pun berhasil lolos karena anak buahnya telah menghabisi para polisi penjaga Perdana Menteri. Alhasil Perdana Menteri pun menjadi tawanannya. और तुम तो बिल्कुल होशियारी मत करना। ठीक है सर। संजना, तुम ठीक हो? Menyadari posisinya terancam yang sudah dikepung oleh polisi, Catur Vedi mengancam akan menghabisi para per yang ia jadikan sandranya. Catur Vedi meminta agar polisi membiarkan asistennya untuk membawa berlian dari rumahnya dan meminta disediakan sebuah helikopter yang akan membawanya ke bandara untuk kabur. ये जैसा कह रहे वैसा कर दो। यहाँ पर तो नहीं है।
आधा घंटा होने को है, अभी तक आपका हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं दे रहा। Ketika Amar sudah berhasil mengejar Caturvedi dan mengajarnya, tiba-tiba Raghu yang ternyata masih hidup memukul Amar dari belakang. Ketika sedang dipukuli Raghu, Amar melihat kaki dari Caturvedi yang mengingatkan pada kaki yang dulu ia lihat pada orang yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Mengetahui bahwa Caturvedi adalah Chobe, Amar bertambah marah lalu menghajar Raghu dan melemparkannya dari atap gedung. Melihat Caturvedi ingin kabur dengan helikopter, Amar mengambil selang pemadam api dan melemparkan pada baling-baling helikopter yang membuat mesin helikopter error dan helikopter pun meledak. Ketika hendak kabur, Caturvedi dikagetkan dengan panggilan Amar yang memanggilnya dengan nama Chobe. Nama yang sudah ia ganti selama 17 tahun. Lalu Amar mengatakan bahwa dia adalah seorang anak dari Inspektur Damji yang 17 tahun lalu Chobe habisi. Amar pun mulai menghajar Chobe lagi. Tapi sial, ketika Chobe terjatuh akibat pukulan Amar, dia mendapatkan sebuah senjata yang lalu berhasil ditembakkan pada tangan Amar. Tapi ternyata Chobe juga ikutan sial karena peluru di dalam senjata itu hanya tersisa satu dan tidak bisa menghabisi Amar. Amar yang sudah dendam pada orang yang telah menghabisi kedua orang tuanya terus mengajar Chobe tanpa ampun dan melemparkannya pada sebuah parabola yang membuat Chobe tersetrum. Akhirnya Chobe atau Caturvedi pun tewas. Film pun berakhir. Well done.